Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulenisa. Saya Eliananda. Oke, jadi kami hari ini akan membahas tentang Linux. Jadi apa sih Linux itu? Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka atau FOSS yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 di Universitas Helsinki, Finlandia. Oke, jadi pembahasan yang pertama itu yaitu mengenai Linux sebagai kernel. Gimana sih Linux sebagai kernel itu, Nan? Kernel Linux itu adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix. Dirilis dengan menggunakan lisensi GNU (General Public License) atau GPL dan dikembangkan oleh pemrograman di seluruh dunia. Nah, jadi Linux merupakan contoh utama dari perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Linux adalah kernel ini juga merupakan program sistem yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya mesin ke program lain yang dijalankan pengguna. Kernel kan bagian penting dari sistem operasi, tetapi dia tidak berguna dengan sendirinya. Ia hanya dapat berfungsi dalam kerangka sistem operasi yang lengkap. Oke, pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis Linux. Terdapat beberapa macam Linux yang saat ini digunakan, mulai dari Slackware, Debian, Red Hat, dan lain-lainnya. Masing-masing jenis Linux ini tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya dikembangkan dari jenis Linux sebelumnya sehingga memiliki kecanggihan teknologi yang lebih maju. Jenis Linux yang pertama yaitu Slackware. Jenis Slackware ini adalah jenis Linux tertua yang masih aktif hingga sekarang. Slackware dibuat pada tahun 1993. Jenis operasi sistem yang satu ini masih menggunakan sistem konfigurasi untuk menginstal dan memelihara sistem yang didasarkan pada bisnis perintah, bukan antar muka pengguna grafis dengan mouse atau layar sentuh. Selanjutnya yaitu Debian. Debian secara resmi didirikan pada tahun 1993. Distribusi ini dirancang untuk memungkinkan kontribusi terbuka dari komunitas pengguna dan masih dikelola oleh kelompok non-kontroversial yang dikenal sebagai proyek Debian, di mana sebagian besar berkomunikasi dari jarak jauh melalui internet. Pada tahun 2004, seorang pengembang pengusaha Afrika Selatan dan rekan-rekannya menciptakan perusahaan Canonical yang menciptakan distribusi Linux sendiri yang disebut Ubuntu. Sebelumnya, Debian tersedia untuk siapa saja yang dapat digunakan gratis. Kemudian, Canonical menyediakan rilis resmi reguler dari sistem dan dukungan untuk pelanggan yang tertarik dan mau membayar. Setelah itu, muncul Linux Mint yang merupakan hasil pengembangan dari Ubuntu. Sistem operasi ini dibuat pada tahun 2006 dan dirancang untuk menjadi sistem operasi yang elegan dan mudah digunakan. Selanjutnya itu Red Hat. Red Hat mulai diproduksi pada tahun 1994. Sistem inti Red Hat yang dikenal sebagai Red Hat Enterprise Linux dirancang untuk menjadi distribusi yang stabil dan layak secara komersial. Kemudian, sistem Red Hat lainnya yang dikembangkan lebih canggih adalah Fedora. Sistem operasi ini dibuatnya itu untuk bertujuan untuk menyediakan sistem yang lebih cepat dan berfungsi sebagai semacam inkubator untuk fitur yang akan diserta dalam Red Hat Enterprise Linux. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan Linux. Kelebihan Linux ini ada 5. Yang pertama, lebih hemat biaya karena Linux bisa diperoleh secara gratis. Yang kedua dilanjutkan oleh Putri. Jadi yang kedua kelebihan Linux yang kedua yaitu cenderung lebih aman karena untuk menjalankan aplikasi di Linux membutuhkan otorisasi dengan memasukkan kata sandi. Otorisasi tersebut dapat meminimalisir aktivasi virus yang biasa dapat berjalan melalui peluncuran aplikasi.
Yang ketiga, sesuai prinsip yang diusung, pengguna dapat dengan bebas memodifikasi sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, Linux dapat berjalan di hampir semua perangkat dengan lancar. Ini dikarenakan Linux tidak terlalu membutuhkan sumber daya RAM, CPU, dan hard drive yang besar. Yang terakhir, update perangkat lunak Linux diberikan secara rutin dan berjalan dengan cepat. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai Linux dari kami berdua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.